Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini akan kita mulai ibadah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, dan Yesus yang telah mati karena dosa kita, Dialah yang akan kita sembah dan muliakan sampai selama-lamanya. Berilah kami hati yang suci ya Tuhan Allah, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang berdiam dalam hati kami. Marilah kita merendahkan hati dan tunduk di hadapan salib Kristus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku keripik seperti ini, lidahku mendekat pada langit mulutku, dan dalam tubuh maut Kau letakkan aku. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Allahku, kepadamu-lah aku berseru, selamatkanlah aku, kepadamu-lah aku berserah. Selamatkanlah aku,
Selamatkanlah jiwaku, seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Sungguh jelas terlihat Dia
marilah kita bersama-sama mengaku dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan yang benar, Engkau Allah yang penuh kasih setia dan yang adil. Kami tidak dapat menyebut satu persatu dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tetapi dalam kerendahan hati kami berserah diri di hadapan-Mu. Banyak dari antara kami yang tidak setia beriman kepadamu, sehingga ketika kami menghadapi kesulitan dan pergumulan, kami tidak berpengharapan kepadamu, malah kami sering hanya bersandar kepada pikiran kami dan juga kepada kuasa dunia ini. Banyak juga dari anak-anak kami yang hampir putus asa karena sulitnya mendapat pekerjaan. Banyak keluarga yang bergumul dan suami istri yang tidak harmonis karena tidak mampu merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami sering tidak menguasai mulut kami sehingga bisa menjadi api dan pisau yang tajam yang bisa mencelakai sesama kami, dan akhirnya sering kami hidup dalam perselisihan, pertikaian, dendam, dan kebencian. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami datang ke hadirat-Mu, ampunilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Benarkah Yesus telah mati menebus diri?
nats bacaan untuk kita di minggu peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis di Mazmur pasal 22 ayat 18 sampai ayat 25. Baiklah kita membacanya secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang umbi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Yesus telah menderita mati di kayu salib untuk menaklukkan kuasa dosa dan iblis, supaya kita diselamatkan. Marilah kita menghidupi kasih Tuhan di dalam iman, kita menerimanya bersama-sama dengan saudara seiman kita di seluruh dunia. Marilah kita mengaku iman, percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, yang menjadi warta. Yang pertama, pada hari ini Jumat 7 April 2023, kebaktian masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus atau Ulau Nahohom masuk pukul 14 WIB. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, kita mengadakan kebaktian subuh buha-buha ijuk masuk pukul 5 WIB bertempat di gereja. Yang ketiga, pada hari Minggu 9 April 2023, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan kategorial Paropuan HKBP. Yang keempat, pada hari Senin 10 April 2023, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, persembahan diakoni sosial HKBP atau Bakti Paskah. Demikianlah yang menjadi warta bagi kita pada hari ini. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Lihat
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan hari kematian Tuhan Yesus Kristus ini, berikanlah hati dan pikiranmu mau disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 5 yang dimulai dari ayat 7 hingga ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sekali lagi saya baca ayat 9b. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa peringatan hari kematian Tuhan Yesus acap dimaknai sebagai kesempatan atau momen yang menyedihkan oleh karena pengalaman via dolorosa atau jalan penderitaan yang ditempuh oleh Yesus. Tetapi justru sebaliknya, bahwa ini merupakan kebahagiaan dan sukacita bagi orang percaya. Sebab ini adalah sebuah proses step awal, langkah awal dalam rancangan atau perwujudan rencana keselamatan manusia. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Walaupun banyak cemohan-cemohan, tuduhan-tuduhan, bahkan yang berusaha menganulir, menggagalkan, menganggap tidak sah kepercayaan orang Kristen oleh karena Yesus yang kita percaya Tuhan itu dituduh seperti Tuhan orang Kristen mati. Tetapi bagi orang yang tidak tahu sama sekali tentang kekristenan, itu adalah sesuatu pandangan yang salah. Tetapi peristiwa kematian atau via dolorosa atau Golgota atau salib itu menjadi satu kesempatan untuk merubah paradigma dunia tentang agama-agama, tentang sistem kepercayaan. Kenapa? Dalam perjanjian lama bahwa penyaliban itu adalah sesuatu yang dianggap hukuman atau kutukan. Sehingga karena orang-orang yang disalibkan adalah orang-orang yang melakukan kejahatan besar yang tidak bisa diampuni. Tetapi dengan Yesus yang melakukan dan menempuh salib itu, merubah makna bahwa salib itu bukan lagi kutukan, melainkan adalah sumber keselamatan. Makanya kita sering memakai salib atau aksesoris, tapi bukan sekedar aksesoris, tapi itu bermakna luar biasa. Bahwa salib itu bukan sekedar aksesoris, dan salib itu bukan lagi tempat kutukan, tetapi melainkan menjadi sumber sukacita dan sumber keselamatan. Bapak, berbagai macam pandangan tentang peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dikatakan oleh seorang teolog yang bernama Chuan Shensong, teolog Taiwan, yang dalam bukunya disebut sebagai Allah yang turut menderita. Dia berkata, yang sesungguhnya Yesus itu memberi kematian Tuhan Yesus itu memberikan perubahan tentang pandangan manusia terhadap dunia,
Sebab Yesus itu adalah soluser. Salib itu adalah jawaban terhadap penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia. Karena sejak semula Allah Bapa mendesain dunia ini untuk keselamatan dunia dengan penderitaan Tuhan Yesus. Sehingga penderitaan Yesus itu kita lihat adalah sebagai solusi dan keberpihakan Allah terhadap penderitaan manusia. Makanya kita mengatakan bahwa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu bukanlah duka cita. Sekali lagi saya katakan, Chuan Sheng Song mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah sebagai wujud daripada keberpihakan Allah kepada dunia yang penuh penderitaan. Sepatutnya lah kita menjadi orang-orang yang bersukacita sekarang. Sekalipun kita menunjukkan kesedihan lewat kostum atau pakaian yang kita pakai yang gelap atau yang hitam dan sebagainya. Tetapi biarlah itu hanya sekedar pakaian, tapi hati kita ini tetap bersukacita karena ini adalah awal daripada keselamatan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami atau via dolorosa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan di sana kita lihat salah satu hal lagi yang dikatakan oleh para teolog tentang itu, terutama Chuan Sheng Song. Bukankah cukup bagaimana Yesus mengalami penderitaan, cemoohan, hinaan dan binaan, tetapi Yesus menghadapinya tanpa perlawanan dengan kekerasan, tanpa mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, melainkan Yesus melarang loyalisnya yang loyal mengikuti dia, melarang untuk berbuat kejahatan. Sebab bagi Yesus janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Bukankah itu sudah cukup membuat kita terpesona bagi Yesus yang kita percayai? Maka dalam hal menghadapi dunia ini, saudara-saudara, sekalipun banyak orang mencoba menganulir keyakinan kita dengan memelintir Yesus itu mati, Tuhan Kristen itu mati, bahwa Yesus itu dan sebagainya dengan sebutan-sebutan yang lain. Tidak perlu kita jawab dan kita respon secara berlebihan. Tapi apa yang mau dikatakan sebagai orang percaya, cukuplah kita merespon itu semua dengan terus menerus membangun kepercayaan kita, dengan memegang terus bagaimana yang diserukan di dalam topik ibadah kita, Yesus pokok keselamatan yang abadi. Itu yang perlu kita pegang. Tak perlu kita membalas, ya. Apalagi kalau berdebat itu, survei membuktikan, terutama tak usah, apalagi kalau berdebat dengan perempuan janganlah dilawan. Kenapa? Ternyata perempuan mampu berbicara 7.000 kata satu hari. Laki-laki hanya 2.500. Maka kalau ada bapak-bapak atau laki-laki, janganlah, kita tidak bisa melawan perempuan. Karena dia memiliki perbendaharaan kata dan mampu berkata-kata sampai 7.000 satu hari. Sementara laki-laki hanya 2.500. Ya, jadi jangan dilawan. Makanya kalau ada laki-laki yang banyak ngomongnya bahasa Batak, saya buru-buru doh, terus kan. Kan memang perempuan itu potensinya, talentanya ada di situ kok. Kecuali kalau ada strategi orang, ibu-ibu sudah merepek di rumah, tunggu dulu sampai habis 7.500 kata, baru keluarkan kata-katamu yang 2.500. Tapi kata-kata yang baguslah, jangan memaki-maki. Seperti perdebatan pada masa ini. Terutama perdebatan soal agama. Lebih bagus diam. Kenapa? Kita bisa menganalisis lawan kita yang berdebat. Kalau dia sudah mengarah kepada personal, itu enggak jelas, enggak mempertahankan agamanya lagi itu. Dia hanya mempertahankan egonya.
Kan begitu pada akhirnya perdebatan agama-agama terutama di Indonesia. Memfitnah, mengatakan Kristen lah begini. Kita ini orang percaya. Tapi kita percaya bahwa suatu saat Yesus yang berpihak kepada kita, Yesus yang berpihak kepada orang Kristen akan menangkap jiwa-jiwa orang yang memfitnah dia. Kan begitu. Kalau kita melihat itu, saya sering melihat di YouTube. Saya ditangkap jiwa saya, dulu saya mengacak-acak gereja, dulu saya mengejar orang Kristen. Saya benci mendengarkan nyanyian-nyanyian orang Kristen, tetapi saya ditangkap oleh Yesus. Dan di situ kegiatan kita, karena Tuhan berpihak kepada kita, berpihak kepada orang yang benar, dan kita tidak mau kita tidak ingin berperang. Tetapi biarlah Yesus yang menderita itu menangkap jiwa-jiwa dan memenangkannya menjadi orang yang percaya. Dengan demikian kita diharapkan melalui ibadah ini supaya kita semakin memperkuat bahwa Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Ada dua hal. Sebagai spek atau indikator bahwa Yesus itu benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi pokok keselamatan yang abadi. Yang pertama di dalam Alkitab, benar sekali sebagai manusia kita percaya dalam teologi atau ajaran orang Kristen bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, tetapi dia juga adalah 100% Tuhan. Ketika dia manusia, dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia makan, dia minum, dia menderita, bahkan dia mati. Tetapi ketika kealahannya itu muncul, bahwa dunia ini tidak mampu menaklukkan dia, melainkan dunia ini adalah di bawah kekuasaan daripada Yesus. Penulis Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Siapa yang tidak kagum? Dibandingkan dengan saya ini, dibandingkan dengan orang-orang atau manusia ini, siapa yang tidak berdosa di antara kita Bapak dan Ibu? Tidak ada yang sempurna. Tapi janganlah ketidaksempurnaan kita itu kita pakai menjadi alasan semakin tidak sempurna. Karena kita sering mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Lantas dia bebas melakukan apa saja. Bukan seperti itu orang percaya. Tetapi Yesus adalah Yesus yang tidak punya dosa dan tidak pernah takluk kepada dunia. Salah satu bukti di mana dia sebagai manusia benar-benar mengalami penderitaan, mengalami kematian. Tetapi bahwa kematian itu bukanlah akhir daripada perjuangan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Dia Tuhan. Dia tidak berdosa. Dan dia tidak pernah mengalami atau membalaskan, mencemooh, menghina atau mencederai orang lain. Tidak. Dan di situ kelihatan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun dia dikatakan menjadi Tuhan yang turut menderita oleh karena penderitaan manusia. Maka kita harus terus semangat oleh karena penderitaan. Dan berusaha menjadi pemenang kehidupan lewat perjuangan-perjuangan kekristenan yang terus kita laksanakan secara proaktif dalam rangka memenangkan dan menaklukkan dunia. Hal itu ditandai dengan apa? Pertama, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak ada bandingnya, tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sementara Yesus itu menderita bukan karena dosanya, bukan karena kepentingannya, bukan karena perjuangan individualis, melainkan adalah salah satu bentuk pengorbanannya untuk keselamatan dunia ini. Yang kedua dikatakan, supaya kita benar-benar tidak perlu ragu untuk meyakini dan mempercayai bahwa Yesus adalah pokok anggur keselamatan. Dia disebut sebagai imam besar, imam yang agung.
Dan keimaman Yesus itu bukanlah keimaman berdasarkan silsilah orang-orang Yahudi sebagaimana di dalam perjanjian lama. Kita tahu jabatan imam ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka sampai di tanah Kanan. Di tanah Kanan terjadi pembagian tanah bagi 12 suku anak-anak Yakub. Tetapi satu suku tidak mendapat bagian tanah, yaitu suku Levi. Tetapi mereka diberi jabatan imam. Dan mereka makan dari pekerjaan imam. Maka keimaman di orang Yahudi atau orang Israel itu adalah menurut silsilah daripada manusia. Tetapi Yesus mendapat gelar di ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek, saudara-saudara? Kalau kita membaca dalam Alkitab Ibrani pasal 7, dikatakan bahwa Melkisedek ini tidak memiliki silsilah. Melkisedek ini tidak memiliki ayah. Melkisedek tidak memiliki ibu. Melkisedek bukanlah manusia biasa. Walaupun dia raja kota Salem, tapi Melki dan Sedek atau sedekah. Raja Melki, Sedek atau sedekah, kebenaran, kemuliaan, kemasyuran, dan keagungan. Yesus imam besar bukan berdasarkan silsilah daripada Levi, tetapi dia menurut peraturan Melkisedek. Rajaku, raja kebenaran. Rajaku, raja yang mulia. Rajaku, raja yang termasyhur. Rajaku, raja yang agung. Dia tidak memiliki silsilah dalam Alkitab. Boleh kita baca dalam Ibrani 7. Ya. Ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Yesus adalah imam besar. Yesus adalah imam yang agung. Sebagaimana tugas di dalam perjanjian lama bahwa imam itu, kita melihat di dalam sinagoga atau bait suci orang Israel, orang Yahudi. Di sana dibuat satu bilik yang maha kudus dan maha suci, yang hanya bisa ditempati oleh orang imam besar. Imam besar itu berperan sebagai titipan daripada masyarakat, titipan tempat menitipkan persembahan keampunan dosa bagi Tuhan. Melalui imam besar, masyarakat umat menyampaikan persembahan, yang mana peranan daripada imam besar itu menyampaikan doa perlindungan bagi masyarakat. Tetapi Yesus bukanlah mengambil titipan oleh persembahan umatnya, melainkan dirinya sendirilah, nyawanya sendirilah, tubuhnya sendirilah yang dipersembahkan untuk keampunan dan keselamatan dunia. Makanya Yesus disebut sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Bukankah itu tidak cukup membuat kita terpesona dibandingkan dengan manusia ini? Dibandingkan orang-orang atau kita-kita ini yang selalu diliputi dosa dan kesalahan. Tetapi Yesus adalah imam besar. Sekali lagi, bahwa Yesus bukanlah titipan dan tempat untuk menitipkan persembahan yang disampaikan oleh umat agar disampaikan kepada Tuhan supaya perlindungan itu terjadi. Tetapi Yesus dirinya sendiri, tubuhnya, nyawanya, darahnya dipersembahkan untuk keampunan segala dosa. Kita katakan ibu bapak dan saudara-saudara, keselamatan itu sudah ada bagi kita. Tapi siapakah yang berhak
untuk memperoleh keselamatan. Itu sudah dikatakan dalam ayat 10. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Ketaatan itulah yang perlu kita nyatakan. Ketaatan sebagai bukti loyalitas kita terhadap Yesus. Kesetiaan. Bahwa ketaatan itu bukan sekedar perkataan atau janji atau komitmen. Tetapi ketaatan itu menuntut konsistensi. Kemauan kita untuk melakukannya lewat aksi-aksi yang konkret. Itu salah satu yang dituntut oleh Yesus sebagai orang yang taat. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa yang kuperintahkan. Menuruti itu sebagai bukti ketaatan kepada Yesus. Tetapi semua itu bisa berlangsung jika kita selalu membangun kasih itu kepada Yesus. Siapa yang kita kasihi pasti kita akan taat. Siapa yang kita kasihi pasti kita akan menuruti yang diperintahkan. Dalam Efesus juga dikatakan. Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya kamu berbahagia dan supaya lanjut umurmu. Ketaatan itu perlu. Kalau kita mengasihi dunia, mengasihi negara kita ini. Jujur, apakah kita mengasihi negara kita, negara Indonesia ini? Salah satu yang dituntut apabila kita menaati atau mengasihi negara kita ini. Kita pasti menaati segala peraturan yang berlaku di negara kita ini. Supaya kita ikut menata dunia yang menderita ini. Dengan demikian, keselamatan itu menjadi nyata. Terutama bagi kita sekarang. Ini luar biasa sekali. Ibu, bapak dan saudara-saudara, saya sering membuat semacam refleksi lah. Atau perenungan. Dan menjadi topik diskusi di berbagai komunitas saya. Atau pertemuan-pertemuan. Bagaimana kita menghadapi situasi atau kondisi objektif ini. Yang mana orang kita termasuk saya sebagai orang Indonesia. Yang luar biasa, ya, bisa dikatakan atau dikategorikan orang-orang ternyinyir sedunia. Kalau orang mengatakan terkepo sedunia, sudah ditambah lagi sekarang ini bahwa kita ini adalah ternyinyir sedunia. Kadang-kadang kita sebagai netizen dalam memaknai sebuah tulisan, membaca, menuliskan sebuah status. Dan kita kadang tidak mengerti atau tidak paham betul bagaimana kita memaknai. Kemudian kawan-kawan YouTuber ya bisa beda judulnya dengan isinya. Wah, ini penipuan juga ini loh. Banyak netizen yang tidak memiliki literasi. Ya, tidak mengerti apa itu literasi. Kemudian melihat judulnya sudah langsung berkomen dan komentarnya luar biasa sekali. Tidak menunjukkan dia sebagai orang percaya atau orang beragama. Luar biasa. Ya, saya pernah kena seperti itu. Ada orang ngantuk bapak-bapak, mungkin main bola pas malam minggu. Yang bapak-bapak ini dipoto. Kemudian saya pas berkhotbah dipoto. Foto saya digandengkan, kemudian captionnya dibuat. Ngantuk titik, preses yang khotbah. Kan tidak ada hubungannya. Tapi yang diserang netizen adalah presesnya. Wah, luar biasa. Ada yang mengatakan memang presesnya itu, saya kenal itu, enggak tahu itu berkhotbah. Memang presesnya itu kurang kudus itu. Memang presesnya itu kurang ganteng. Saya mualah. Apa hubungannya? Hanya foto seperti itu. Yang ngantuk di sini, kemudian saya dipoto berkhotbah, ada captionnya ngantuk preses yang khotbah. Wah. Netizen menyerang saya, tidak ada hubungannya. Ya. Coba kita jujur dulu. Sekarang ini. Maka hati-hatilah menghadapi ini sekarang. Apa semua?
Maka ada sekelompok orang, sekarang ini kan kita sudah masuk kepada era yang disebut sebagai 5.0. Kita sudah rampung yang menghidupi yaitu 4.0. Lantas kita sudah masuk sekarang kepada era yang disebut sebagai 5.0. Dan 5.0 ini bisa membentuk orang-orang cerdas. Sekarang ada chip yang bisa ditanamkan ke dalam tubuh manusia, lantas dengan chip yang kecil ini bisa merekam seluruh kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya. Katanya ini, saya tidak jauh ini hanya jok ya. Katanya ada sekelompok orang sekarang dengan teknologi atau pengetahuan medis yang luar biasa sekarang bisa mencangkokkan organ tubuh manusia dipindahkan ke tubuh yang lain. Tetapi ada sekelompok sekarang ini belajar tim mencari supaya orang pintar bisa otaknya dicangkokkan kepada orang lain. Itu sekarang. Maka tim ini mencari, karena otak yang sering dipakai itu akan lama-lama akan haus. Maka tim ini mencari otak-otak yang jarang dipakai. Nah, yang ternyata tim ini mencari otak yang jarang dipakai untuk dicangkokkan, mereka mengarah ke orang Indonesia. Otaknya jarang dipakai, emosinya yang sering dipakai. Hati-hati, apakah kita bagian daripada yang ditarget untuk itu? Mudah-mudahan jangan. Itu sekarang. Karena berdasarkan kenyataan, belum apa-apa kita sudah heboh. Ya, orang Indonesia kan pintar-pintar ngomong. Coba semua itu. Orang ngumpul-ngumpul di sana 5 orang atau di apa, sudah dibikin apa. Makanya dalam buku Dr. Mukhtar Lubis, 7 sifat-sifat orang Indonesia. Kan orang Indonesia ini percaya takyul. Dan takyul itu seolah-olah karena percaya takyul bisa menerawang semua keadaan. Orang duduk-duduk di sana, di sini bicara 2 hari, membicarakan orang yang duduk-duduk. Padahal sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan di sana. Coba, energi orang Indonesia berkata-kata luar biasa. Tapi energi untuk melakukan melalui aksi di situ mungkin kurang. Ini sekarang kenyataan. Tapi bagi kita sebagai orang percaya kepada Yesus, tak perlu memperdebatkan soal kepercayaan dengan orang lain. Tapi bagaimana kita terus-menerus membangun keyakinan kita ini supaya menjadi orang yang diselamatkan dengan selalu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sebagai warga negara yang baik, kalau kita mencintai dan mengasihi dunia ini, mengasihi bangsa kita ini, mengasihi negeri kita ini, mengasihi daerah kita ini, marilah kita menuruti apa yang diperintahkan. Kalau ada peraturan di sini, kita orang terdepan untuk melakukannya. Kalau ada undang-undang, ada perda, ada peraturan yang terus peraturan itu berguna untuk menata kehidupan kita. Kenapa kita tidak menjadi orang terdepan untuk melakukan itu? Undang-undang, ada hukum. Sebagai orang percaya, kita yang menjadi terdepan untuk melakukan itu. Sebab peraturan itu dibuat untuk memperbaiki, menata supaya kehidupan kita ini bisa mengalami kemakmuran, sejahtera. Tidak ada bangsa yang sejahtera. Bangsa yang terus-menerus ribut, tidak ada. Mari kita jujur sebagai bangsa, sebagai orang percaya. Negara Finlandia, negara terbahagia di dunia. Bukanlah karena kepintaran orang Finlandia, bukan karena sumber daya alamnya yang luar biasa, bukan human resource-nya atau sumber daya manusianya yang luar biasa, melainkan dalam diri mereka telah termateraikan bahwa kejujuran itu adalah yang utama.
sebagai orang percaya kepada Yesus, meneladani Yesus dan tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus adalah role model bagi kita, adalah teladan bagi kita. Sekalipun penderitaan, kesusahan, tantangan itu silih berganti menerpa kehidupan kita. Tetapi tantangan itu, persoalan itu, justru disitulah kita bisa memperoleh kebahagiaan. Sebab bahagia itu bukanlah tanpa persoalan. Bahagia itu bukanlah tanpa masalah. Bahagia itu bukanlah tanpa penderitaan. Melainkan bahagia itu apabila kita mampu mengatasi persoalan, mampu mengatasi permasalahan, dan mampu melewati penderitaan. Sebab Yesus adalah pokok keselamatan kita. Yesus selalu berpihak kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Tidak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebagaimana Engkau yang menyatakan kasih-Mu dengan mengorbankan dirimu, nyawamu, seluruh hidupmu Tuhan. Yesus, hanya untuk menyelamatkan kami manusia. Kami sungguh terpesona menghayati semua perbuatan Tuhan lewat Via Dolorosa, sehingga itu akan termateraikan dalam hidup kami, agar kami senantiasa mau meneladani Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah pokok keselamatan kami. Kiranya Engkau menguatkan kami di dalam berbagai pengalaman hidup kami, agar kami menjadi pemenang kehidupan dari berbagai penderitaan dan masalah yang selalu menerpa hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, sebagai imam besar, kami berdoa. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan dan dengan sukacita kita menyerahkan persembahan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima perjamuan kudus. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus ini. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar kami selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus ini, supaya kita tidak ada dari antara kita yang kena hukum Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus ini hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus ini. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang berdiri. Apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunan dosa? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu?
Jika demikian, berikanlah jawabanmu dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudaraku yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan,
Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku." Dan demikian dia mengambil cawan itu, sesudah makan lalu mengucapkan syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Marilah semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
Jemaat kami undang berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengikuti pengutusan sebagaimana yang ada di acara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Dia menderita sengsara, tubuhnya disesat, dihina, diludahi, sekalipun Dia tidak melakukan kesalahan dan dosa. Dia membawa keselamatan untuk kita dan dunia ini. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Kiranya kami beroleh keselamatan karena pengorbanan dan kasih setia-Mu. Begitu besar kasih setia Allah akan dunia ini, dengan mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ia menyelamatkan dunia, tetapi kita sering berpaling dan meninggalkan firman-Nya yang benar itu. Kita sering hidup dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini, dengan peringatan kematian Yesus yang telah menyelamatkan kita, marilah kita memberitakan berita kebenaran dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon ya Tuhan dari segenap hatiku. Ya Tuhan, kami tahu begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Tidak dapat kami ukur dengan emas dan perak. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, ingatkan kami selalu akan kebesaran pengorbanan-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami semakin dekat kepadamu, dan Engkau Tuhan menjadi pegangan hidup kami, dan kami mau berjalan di bawah terang salib-Mu.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami memuji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa-dosa kami. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu ini yang Engkau tebus ini dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukan Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat ini yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatkanlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Datanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.